tanggal berapa ya, kurang kurang lebih ya sebulan yang lalu itu kenal beliau dari om saya. Jadi om saya itu memang merekomendasikan saya, ya teknisi bisa juga, tapi saya tidak melabeli diri saya sendiri itu sebagai profesi teknisi ponsel. Jadi saya sudah blok sama pihak apa media yang meliput itu untuk menjabarkan bahwa profesi saya sebenarnya adalah elektromedis. Cuman itu jadi hobi saya memang dari dulu, sejak kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahun yang lalu. Terus selanjutnya itu setelah jalan perkenalan ada beberapa pihak, 3 pihak itu. Satu mungkin perantara, saya kurang tahu dia ditugaskan untuk apa dari pihak CTV, cuman dia itu perantara yang memperkenalkan saya dengan pihak yang meliput. Yang kedua ada mungkin sutradaranya, bisa dibilang sutradaranya. Yang satunya itu sopir, dan itu juga ikut berperan di situ. Untuk awalnya itu kita nggak ada perjanjian apapun ya, jadi saya tanda tangan itu nggak ada. Jadi saya pikir, saya tahu tujuan mereka, oh ini settingan bakalan gitu kan. Cuman tak ikutin alurnya. Harapan saya apa, tak ikutin alurnya. Saya tahu ada organisasi asosiasi yang teknisi ponsel itu cukup besar. Itu cukup besar. Jadi semisal mereka bermain-main, itu pun bakal berdampak buat mereka gitu loh. Harapan saya apa? Dari sebelumnya saya sempat melihat beberapa hasil dari liputan mereka tentang konten yang mereka buat itu. Jadi konten itu saya lihat bengkel nakal gitu ya. Cuman mungkin sebelumnya juga pernah borak juga, itu sempat ribut-ribut lah. Terus ada yang bengkel nakal itu pun nggak bisa diusut. Jadi video sampai sekarang masih, dan saya kasihan sama beliau yang dijadikan peran itu. Saya sepakat dengan apa, ada asosiasi ini yang sempat saat itu datang ke rumah pun saya sepakat untuk ikut membantu menggugat. Insya Allah saya mensupport, membantu. Untuk selanjutnya tadi sampai di situ, sampai saya nggak ada perjanjian untuk honor sebagai narasumber. Tapi saya tahu kalau honor narasumber itu pasti ada tarif tertentu, tergantung tingkatan mereka itu seperti apa. Saya tahu, cuman oke lah, nggak apa-apa. Tak ikutin alurnya mereka, biar mereka yang istilahnya ingin membuat konten yang sampai ada kekeliruan dari hasil yang mereka buat, itu bisa saya ini jadi bisa saya bongkar juga di situ. Dan alhamdulillah jalan itu selesai. Terus sempat juga ada masalah izin ke counter Mas Sigit ya. Itu saya juga benar-benar nggak tahu, sama kayak Mas Sigit. Jadi yang saya tahu dari mereka, jadi ya hampir sama. Jadi salah satu dari itu yang perantara itu datang ke sebelum H-1 itu datang ke tempat Mas Sigit, dan saya itu cuma diinfokan, Mas mohon maaf, saya bilang ke mereka, Mas mohon maaf, saya itu jujur ya, saya karena memang ini bukan profesi saya itu nggak punya counter gitu kan. Saya pun counter pun istilahnya bantu tetangga yang minta tolong. Jadi alasan penting aku rugi spare part gitu kan, ikut dari istilahnya aku belajar pun autodidak itu cuman apa ya, autodidak itu dari awal ya cuman main-main HP kayak hobi lah. Soalnya orang elektro pasti iseng ya, pasti iseng itu. Kayak yang lain lah, benerin laptop itu bisa juga dari iseng. Terus untuk selanjutnya itu pas dari Mas Sigit, dia dimintai izin H-1, terus H-2 itu langsung bilang ke saya, Mas saya dapat ada counter di sana. Aku juga rodok ngerti, rodok kenal gitu kan. Sopo Junani, sama ngerti Mas Sigit kok, aku gitu kan. Ya ngerti kan, soalnya Mas Sigit juga pernah punya karyawan tetangga saya juga, bahkan sempat ada hajatan pun ikut datang juga, jadi otomatis tahu gitu. Ya aku derek mau Mas pulau, tak ikutin alur mereka yang mau mereka set itu bagaimana. Dan setelah itu fix ke situ, datang langsung
Jadi yang nembusin ke Mas Sigit untuk tujuannya apa itu ada pihak satu itu ya Mas ya, yang ngomong bla 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 bla, ini nanti kita gini gini mau begini ini di sini sih. Nah, cuman aku main derek gitu, derek beliau. Soalnya tak ikutin alure, pokoknya tak ikutin alure. Semisal sampai ono kekeliruan, itu fatal, bakal fatal SCTV ini, gitu kan. Tujuanku nggak jaluk nuntut, aku bakal jaluk bayar semene, aku kon gawe ini bayar semene, aku nggak nuntut sama sekali. Bahkan dari awal nggak ada tanda tangan kamu nanti honor dapat berapa, untuk jadi penyamaran ini dapat berapa, nggak ada. Jadi saya pun jujur ya, ini kemarin untuk yang dikasih, saya sempet pas mau pulang itu dikasih amplop juga, itu isinya nggak kurang, itu udah gak kurang, cuma 600.000. Saya bilang cuman kenapa? Lah itu soalnya dari hasil pun juga nyangkut ke harga diri saya gitu loh. Karena saya tujuannya apa? Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi saya juga mengakui kesalahan saya di sini, karena di situ dituliskan dari pihak CTV apa teknisi profesional kan. Sedangkan itu dari wawancara, saya wawancara di tempat Mas Sigit itu selama 2 sampai 3 jam ya. 2 sampai 3 jam. Nah, itu 2 sampai 3 jam, tapi yang diambil cuma kecil banget. Jadi saya menyampaikan banyak hal itu, tapi dari pihak mungkin konten kreatornya itu mengambil potong sesuatu hal yang kok malah jadi nggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal yang saya sampaikan, saya bloko, saya itu bukan teknisi profesional, tapi saya autodidak, cuman bisa mainan ini karena memang itu hobi saya, bidang saya di elektro gitu. Saya sudah menyampaikan itu semua, cuman di situ saya kok merasa, waduh, ngelihat judulnya pun dari pertama itu saya nggak diinfo ya. Saya sebenarnya sebelum mereka pulang, saya minta ke pihak apa ya, ya mungkin peliputnya itu untuk menginfokan saya sebelum itu disiar, sebelum dimasukkan di media, tolong saya dikirimin dulu gitu kan, biar kita cross check gitu kan, biar kita cross check dulu. Misalnya ada kekeliruan atau salah, itu kan resiko juga buat saya sendiri, bahkan pihak yang tidak sebenarnya tahu apa-apa bisa berimbas juga. Makanya itu kekeliruan dari sana juga sama sekali nggak ada info. Tahu-tahu kebetulan pas tanggal 25 di siar pagi, saya itu ada planning ke Madiun sama temen, jadi ke Madiun langsung PP. Jadi saya belum sempat ngelihat siaran sama sekali, saya cuma lihat di YouTube, itu pun nggak full dapetnya, soalnya kayaknya cuma awalnya toh, jadi yang akhir nggak ada, itu nggak full. Terus tak lihat komentarnya, pertama cuma lihat judulnya, tak lihat judulnya itu kok loh, kok bukan dicantum oknum gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Itu saya sempat, wah ini aku kudu balik nenggone Mas Sigit, ngejak istilahnya batu, ayo Mas ini kira bener ini gitu kan. Saya merasa soalnya aku melihat ayo ora iku duwe kan, di delok wong akeh gitu kan, ra iku duwe di delok wong akeh. Aku niatnya setelah balik kuwi istirahat, aku baru ke Mas Sigit. Kebetulan sekali asosiasi ATPY, ATPY, iya ya, ATPY gerak cepat. Saya pikir itu benar-benar ini ya, apa kompak banget lah saya pikir ya, karena 2 hari itu kan, selang 2 hari udah langsung ada yang datang ke rumah dari asosiasi, dan itu saya kaget. Orang tua saya pun kayaknya kaget juga, bahwa saya itu bangunin, sopo kayak gitu kan nggak biasanya bangunin, biasanya main didiemin, masih tidur didiemin kan. Itu aku bangunin, terus Sigit iki kok diundani, apa ini ya kan. Terus tak tanya, oh ono mas Heri. Mas Heri, dan itu saya tahu dia, Mas Heri itu dia teknisi ponsel juga, tapi dipegang ya Mas Heri sendiri gitu kan, Batamsel di daerah tempat dekat saya, dan beliau pun menjadi mentor di BLK Sleman juga. Itu saya tahu. Sebelumnya juga saya sempat ada tanya-tanya, mau Mas ada bukaan BLK kapan gitu kan, cuman tahu belum sempat ngobrol sama beliau, cuman saya tahu. Terus akhirnya gitu Mas, ketoknya aku ya sepakat Mas, ono istilah asosiasi teko arep
istilahnya gugat iki, walaupun kita belum ono titik terang bisa atau enggak gitu kan, belum bisa seperti Mas Sumantri katakan. Jadi saya pokoknya di situ saya sepakat, intinya saya di situ juga merasa di apa ya, malah tercemarkan karena mungkin pengulangannya jelas itu enggak saya sendiri yang disampaikan dari awal itu masalah data kan, yang diterangkan narasinya itu masalah data. Untuk selanjutnya malah saya sendiri yang penanganannya untuk actionnya itu kan di situ malah pembenaran HP ya, padahal dari narasi pertama itu menyampaikan data penting ini. Nah itu jadi kok tak pikir goblok juga gitu kan, goblok juga. Ya mungkin untuk teman-teman ada yang keberatan atas kejadian ini, mungkin kesempatan ini saya beri kesempatan, silahkan kalau mau apa ya, daripada di media kan makin luas, di sini mumpung ada orangnya silahkan. Saya bersedia dihujat gitu ya, saya bersedia dihujat, tapi mohon maaf untuk setelah ini saya minta tolong pada teman-teman semua sebisa mungkin yang ada konten atau channel YouTube yang istilahnya istilah apa ya, mereview konten itu, mohon bantuannya untuk dihapus lah untuk yang konten yang enggak seharusnya disampaikan. Itu soalnya nanti kalau memang masih berlanjut, saya mungkin cat dulu lah, cat Mas tolong dihapus gitu kan, mungkin dari pihak saya sendiri dihapus. Kalau memang nggak diperkenalkan seperti itu nggak bisa, ya nanti resikonya ada undang-undangnya sendiri di situ. Untuk mungkin saya sendiri merasa 3 hari yang lalu pun saya udahlah diem aja lah saya gitu kan, nggak respon apapun ke media. Bahkan mungkin di Facebook ya, Facebook karena saya nggak pernah buka Facebook itu. Saya punya ada 2 akun Facebook itu nggak pernah saya buka. Dan untuk atas nama tempat kerja saya PKU Bantul itu sekarang sudah resign saya, sudah 1 tahun yang lalu dari sejak bulan Juli. Jadi untuk media, untuk atas nama ini kerja di RSUD PKU Bantul gitu kan, tolong kalau sebisa mungkin dihapus ya, karena aku nggak mau ada ikut campur pihak itu, beda, bukan ranah saya lagi gitu kan. Cuman saya sudah mengungkapkan bahwa saya itu bukan profesi teknisi ponsel, tapi saya siap. Jadi untuk intinya saya dari awal sudah memohon maaf dan mohon bantuannya untuk bantuannya yang memiliki konten, tolong di beres-beresi ya. Saya juga keberatan untuk kasus ini, mohon bantuannya untuk asosiasi. Terima kasih untuk Pak Ketua, untuk beberapa pihak yang ikut keluar keringat. Saya intinya support untuk penggugatan ke depannya. Saya ikut juga membantu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, saya sedikit kok meluruskan nanti takutnya, karena sedikit dari perbincangan kemarin dengan sekarang saya mau sinkronkan dulu. Artinya begini, awak dhewe sing teko, awak dhewe sing jelaske, awak dhewe sing krungu sing wingi karo krungu sing saiki. Jadi sebentar Pak. Ya, Kita iki makan siang iki wis mateng, wis disiapke. Oke, setelah ini nanti langsung makan siang. Ana sing gredeg cek, kene sing gredeg iki. Padha aku kok ndak glekar nglek apa iso jebal kaya wingi iki. Nanti ini sementara kita nganu sih bae, makan siang sih. Makan siang nggak apa-apa. Jadi langsung ya. Oh iya. Apa langsung diklarifikasi sih? Nah, aku tak klarifikasi seperti ini. Jadi menurut kalau keterangan di kemarin yang kita datang itu, jadi Mas Sigit sama Mbak Tuti itu sama sekali nggak tahu itu pihak dari SCTV. Ya tahu. Jadi kalau Mas Heru mungkin tahu kalau iki seko iki terus kok mlebune SCTV. Ngoten iki koyane ngono kuwi. Jadi nek dari Mbak Tuti sama Pak Sigit dimintai izin untuk buat konten tanpa mengetahui kowe iki seko SCTV. Ngono kuwi. Ngertine malah saka wong kampung desa Selorjo nggih. Ngoten niku. Lah dadi kok ben iki lempeng ngono lho. Dadi beliau memang memang konternya tidak
piye Pak Bayu jenenge ngomongke ora ngerti blas ngono. Nah, so, dia malah terdampak. Seperti itu. Nah, nek dari Mas Heru Mas Heru sendiri ya karena Mas Heru mesti ngerti ya niki mungkin saka sapa ditembusi sedulure dan lain-lain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Seperti itu. Bahasa Indonesia. Dihubungi dengan dari saudaranya, terus kemudian dihubungkan dengan para hubung itu kemarin. ya penghubung entah itu sopirnya dan lain-lain yang akhirnya membuat konten kreatornya membuat sutradara seperti ini yang jelas kalau menurut keterangan yang kemarin itu Mas Heru itu berbicara banyak sekali dan sang editor mungkin memotong-motong hal-hal yang perlu untuk di-upload seperti itu untuk konten seperti itu. Jadi tidak usah muter pusing-pusing. Kemudian kita sendiri kalau untuk kerana selanjutnya saya pikir kapasitas kita itu apa? Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita yang di Jogja, kemudian kita serahkan ke Test Point Jakarta untuk mengklarifikasi kepada pihak SCTV seperti itu. Jadi kalau Pak Bayu, kemudian Pak Umbina dan lain-lain untuk naik, kita lapornya nanti ke Test Point. Dan kemudian nanti kalau ada berita dari Test Point atas klarifikasi dari pihak SCTV tentunya pasti menghubungi rekan-rekan kita yang di daerah seperti itu. Jadi tidak perlu banyak pertanyaan yang akhirnya menghujat dan lain-lain, nanti pasti sudah ada sendiri nanti titik terangnya seperti apa. Karena gitu. Yang jelas mereka sendiri dalam arti kata Test Point sudah mempersiapkan apa yang harus SCTV lakukan. Apakah harus mereview ulang ataukah harus mengupload konten video berikutnya video ulang dengan jam yang sama, itu ada step-stepnya. Di jam sama, misalkan mereka itu upload kemarin video jam 6 pagi, tentunya besok juga jam 6 pagi untuk mengklarifikasi tersebut. Itu ada aturan sendiri yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu pasti seperti apa. Nanti kita serahkan langsung ke Test Point saja. Begitu. Oke. Karena memang ini sudah sangat lapar sekali, mengingat kemarin itu gara-gara bakwan satu kita bisa jatuh. Hari ini kita break dulu untuk makan siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Tuti Masigit selaku MM Server dan narasumber Mas Heru. Kemudian apabila masih ada ganjalan-ganjalan sedikit, kita hilangkan dulu sejenak, kita istirahat. Makan Begitu, siang, terima kasih. Yang mau sholat silakan, yang mau makan siang silakan. Yang mau belanja di belakang ada Kojufong, BA Spare Part, silahkan. Mudah-mudahan nanti mendapat harga-harga yang menarik di belakang. Terima kasih. Saya cut dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti.